warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kajian Islam pagi ini, saya akan menyampaikan tema tentang kewajiban kita terhadap kitab suci kita, Al-Quran Al-Karim. Ada beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah kita harus membaca Al-Quran. Kewajiban pertama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kenapa harus membaca? Karena kitab ini adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mengatakan, Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwa sekedar membacanya pun merupakan sebuah ibadah. Jika kita mengaku sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin, maka kita harus berusaha menjadikan Al-Quran bacaan kita setiap hari. Jadikan Al-Quran wirid kita tiap hari. Jadikan Al-Quran zikir kita setiap hari, sehingga kita mendapatkan banyak pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanah, wal hasanatu bi'ashri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini bahwa siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan aku, kata Rasul, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Betapa besar pahala yang kita dapatkan hanya kita membaca alif lam mim, maka kita akan mendapatkan 30 pahala, 30 kebaikan pada diri kita. Oleh karena itu, kita harus menjadikan Al-Quran ini bacaan kita setiap hari. Seorang muslim sangat baik ketika dia bisa mendawamkan, bisa membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Bahkan alangkah lebih indahnya ketika dia bisa membaca satu hari satu juz. Membaca Al-Quran tentunya harus dilakukan dengan penuh keimanan. Pendekatan kita kepada Al-Quran adalah pendekatan keimanan, bukan pendekatan emosional. Pendekatan emosional itu seperti apa? Ketika dulu kita waktu SD, waktu SMP, belajar membaca Quran di hadapan sang ustadz, sang guru ngaji, kemudian tamat. Setelah itu kita syukuran, menyembelih seekor ayam, menyembelih kambing, kita selamatan syukuran telah hatam Al-Quran. Setelah itu Al-Quran disimpan di ruang tamu, disimpan di kamar tidur, dijadikan pajangan, tidak pernah dibaca lagi. Itulah berarti pendekatannya hanya pendekatan emosional. Setelah itu Al-Quran tidak dibaca lagi, kecuali pada momen-momen tertentu. Misalnya hanya malam Jumat, itu pun yang dibaca hanya surat Yasin. Atau misalnya ketika ada keluarga yang meninggal dunia, baru ahli waris sibuk mencari mushaf untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, pendekatan kita terhadap Al-Quran sekali lagi, pendekatan keimanan. Sehingga kita harus membaca Al-Quran setiap hari sekian lembar, bahkan kalau bisa sampai satu juz. Pemirsa RCTP yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang mengatakan sungguh berat membaca Al-Quran satu hari satu juz. Tentunya karena memang belum terbiasa. Tetapi kalau sudah terbiasa, insya Allah satu juz itu mudah dilakukan. Satu juz hanya 10 lembar mushaf Madinah. Maka 10 lembar ini dibagi 5. Sehingga setiap kita bisa membaca Al-Quran di 5 waktu itu hanya dengan 2 lembar. Misalnya di waktu zuhur 2 lembar, di waktu asar 2 lembar, di waktu maghrib 2 lembar, di waktu isya 2 lembar, di waktu subuh juga 2 lembar. Maka 2 kali 5 waktu kita telah membaca 10 lembar Al-Quran. Itu artinya adalah kita telah membaca 1 juz Al-Quran setiap hari. Oleh karena itu, sekali lagi, pahala yang melimpah ruah. Hanya sekedar membaca Al-Quran, Allah berikan pahala dari setiap huruf yang kita baca.
walaupun kita tidak paham, walaupun kita belum paham maknanya, walaupun kita belum bisa mempraktekannya, hanya sekedar membaca Al-Quran, pahalanya sungguh luar biasa. Kewajiban yang kedua, sebagai seorang muslim, ketika kita mengatakan aku beriman kepada Al-Quran, maka konsekuensi yang kedua, kewajiban yang kedua adalah kita harus menghafalnya. Tentunya, menghafal Al-Quran, tidak semua orang bisa menghafalkannya, apalagi sampai 30 juz. Makanya, Islam memberikan keringanan, bahwa tidak mesti setiap kita harus hafal semua Al-Quran. Tetapi ketika kita bisa menghafal ayat Al-Quran, walaupun tidak banyak, ini akan mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bisa mampu menghafal Al-Quran, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang kata Allah bisa menjaga Al-Quran. Dalam Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Kami yang menjaga di sini adalah termasuk mereka hufazul Quran, mereka yang mampu menghafal Al-Quran. Sehingga ketika banyak yang menghafal Al-Quran, maka keaslian, kemurnian Al-Quran, hurufnya, tulisannya, insya Allah akan selalu terjaga sampai hari kiamat. Kita harus berusaha memiliki hafalan Al-Quran, walaupun surat-surat pendek, walaupun ayat-ayat yang pendek, supaya kita mendapatkan keberkahan, pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, ketika kita memiliki hafalan Al-Quran, walaupun tidak 30 juz, maka ini akan membantu kita untuk memperbanyak zikir ketika kita dalam kondisi tidak bersuci misalnya. Apalagi ketika seorang perempuan sedang haid, sedang nifas. Maka ketika dia punya hafalan Al-Quran, di saat-saat itu dia sambil duduk, sambil berbaring, sambil berdiri, memurujah kembali, mengulang kembali hafalan-hafalan Al-Qurannya. Pun begitu, seorang imam salat, ketika dia punya banyak hafalan Al-Quran, maka insya Allah ketika memimpin salat, bacaan yang dibacanya pun akan bervariasi. Tidak melulu yang dibaca adalah surat Qul Ya ataupun surat Qulhu. Tidak melulu yang dibaca adalah surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas. Tetapi karena memiliki banyak hafalan, maka setiap dia jadi imam, bacaannya selalu bervariasi. Tentunya hanya sekedar membaca Qul Ya dan Qulhu, tentunya syah salatnya dan dibolehkan. Tetapi bagi yang memiliki hafalan yang banyak, tentunya alangkah lebih baiknya semua ayat, semua Quran itu dibaca di setiap sholat 5 waktu itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai keluarga muslim, tentunya sebisa mungkin kita harus melahirkan, membina, mencetak, mendidik anak-anak kita yang hafal Al-Quran. Jika kita memiliki 1 anak, memiliki 2 anak, memiliki 3 anak, memiliki 4 anak, bahkan lebih dari itu, maka usahakan setiap keluarga 1 anak itu minimal ada yang hafal Al-Quran. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan banyak pahala. Sang penghafal Quran akan diberikan pahala yang luar biasa. Bahkan seorang anak yang hafal Quran di akhirat kelak akan bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Belum lagi dia bisa memberikan syafaat. Oleh karena itu, pendidikan yang sangat baik di setiap keluarga diusahakan selalu ada penghafal Al-Quran, walaupun tidak semua anak kita hafal Al-Quran. Ini dalam rangka kita menjaga kemurnian Al-Quran, menjaga kesucian Al-Quran dari perubahan-perubahan huruf, perubahan-perubahan kalimat, sehingga kita termasuk dalam ayat tadi, wa inna lahu lahafizun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita yang ketiga, setelah kita membaca Al-Quran, setelah kita yang kedua tadi menghafal Al-Quran, maka yang ketiga adalah kita berusaha memahami Al-Quran. Sesungguhnya, sekedar kita membaca Al-Quran, memang itu berdampak positif pada diri kita. Maka apalagi kita sambil membaca itu, kita juga sambil memahaminya, maka dampak positif yang luar biasa akan bisa kita rasakan. Dikisahkan, ada seorang kakek tua yang punya kebiasaan baik
setiap hari dia membaca Al-Quran. Kemudian sang cucu yang beranjak remaja itu bertanya kepada sang kakek, kok kakek bisa membaca Al-Quran setiap hari 1 juz bahkan lebih? Tapi aku kok nggak bisa, apalagi aku tidak memahaminya. Kayak aku nggak mau baca Quran karena aku belum paham. Kemudian kang kakek tersenyum dan mengajak sang cucu pergi ke sebuah bukit. Kemudian sang kakek menyuruh sang cucu itu membawa keranjang untuk mengambil air dibawa ke atas bukit dengan keranjang yang bolong-bolong itu. Berulang-ulang sang cucu mengambil air di kolam bawah, kemudian dibawa ke bukit di hadapan si kakek. Ternyata setiap dia mengambil air, dibawa ke atas bukit, sampai di hadapan si kakek, air itu hilang. Dia ulangi. Dan ternyata dia tidak berhasil mendapatkan air ketika harus naik ke atas bukit. Apalagi keranjangnya memang bolong-bolong. Kemudian sang remaja pun, sang cucu pun frustasi. Kek, aku sudah tidak mau lagi. Aku sudah putus asa karena tidak mungkin membawa air dari keranjang yang bolong ini. Pemirsa, sang cucu yang tadi mengambil air dari keranjang yang bolong-bolong itu ternyata tidak bisa membawa air sedikit pun ke atas bukit di hadapan sang kakek. Dia pun putus asa dan frustasi. Tapi si kakek hanya tersenyum. Dia mengatakan, duhai cucuku, coba kamu lihat keranjang itu. Sebelum engkau mengambil air dengan keranjang itu kotor sekali. Kotor dengan tanah, kotor dengan sampah. Tetapi setelah kamu mengambil air berkali-kali di kolam bawah itu, ternyata kamu tidak bisa mendapatkan air memang. Tetapi lihat, keranjang itu sekarang sudah bersih, tidak ada lagi kotoran, tidak ada lagi sampah, tidak ada lagi noda di keranjang itu, menjadi bersih. Begitulah cucuku, hati kita. Ketika Al-Quran kita baca, walaupun kita belum memahaminya, maka itu akan memberikan dampak positif. Hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi suci, karena setiap hari, setiap saat selalu penuh dengan zikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran ini. Oleh karena itu, membacanya saja mendapatkan banyak keutamaan, apalagi membaca sambil memahami. Maka sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita ikuti kajian-kajian tafsir Al-Quran. Kita ikuti ceramah-ceramah dengan tafsir Al-Quran, sehingga kita bisa sedikit demi sedikit memahami Al-Quran yang kita baca ini, dan insya Allah memberikan dampak positif pada kehidupan kita. Kewajiban yang keempat, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran, yang mengatakan beriman kepada Al-Quran, maka kewajiban yang keempat adalah terhadap Al-Quran ini adalah kita harus mengamalkannya. Ini tentunya lebih berat lagi daripada kewajiban-kewajiban yang 3 sebelumnya. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berusaha mengamalkan Al-Quran. Bukan berarti kita putus asa untuk mengamalkan Al-Quran. Kita memang bukan sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Bakar, seperti Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tetapi kita walaupun sebagai umat Muhammad SAW, maka kita berusaha mengamalkan Al-Quran ini. Kita harus meneladani beliau, meneladani sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ada sebuah cerita, seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau sudah mampu menghafal surat Al-Baqarah, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, alhamdulillah aku sudah hafal surat Al-Baqarah. Apakah kehidupanku sudah mencerminkan surat Al-Baqarah? Memangnya kenapa ya Umar? Kalau sikapku belum mencerminkan surat Al-Baqarah, aku tidak akan menambah hafalanku ya Rasulullah SAW. Kata Rasul, kehidupanmu sudah mencerminkan surat Al-Baqarah. Itulah sosok yang luar biasa. Kita memang bukan sahabat Nabi seperti Umar dan lain sebagainya, tetapi kita sebagai umat Muhammad SAW, kita berusaha mengamalkan apa yang kita baca. Kita berusaha mempraktekkan apa yang kita baca. Apa yang Al-Quran perintahkan kita laksanakan. Apa yang Al-Quran larang kita tinggalkan. Itulah dalam rangka kita menjadi seorang mukmin yang bisa melaksanakan kewajibannya terhadap Al-Quran ini. Sesungguhnya setiap pengamalan kita terhadap ayat Al-Quran ini tentunya akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedikit demi sedikit, kita semuanya sama-sama berusaha mengamalkan setiap ayat yang kita pahami.
setiap ayat yang kita baca dan kita pahami, kita amalkan dalam keseharian kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi Qur'ani. Pemirsa RCTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kewajiban yang terakhir, yang kelima, sebagai seorang Muslim, kita harus mendakwakan Al-Quran ini. Kita harus menegakkan Al-Quran ini. Kita harus menyebarkan Al-Quran ini dalam kehidupan masyarakat kita. Kita harus terus menyebarluaskan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan ini. Kita harus terus membumikan Al-Quran kepada masyarakat kita. Karena inilah kewajiban kita, adalah berdakwah dan berdakwah. Oleh karena itu, sungguh beruntung ketika kita bisa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, ketika kita bisa mendakwakan Al-Quran kepada orang lain. Karena kata Rasul, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mampu mengajarkannya kepada orang lain. Pemirsa RCTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita berdakwah kepada Al-Quran, kewajiban kita mendakwakan Al-Quran agar orang-orang cinta Al-Quran. Ini sebuah kewajiban kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus berusaha membumikan Al-Quran sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang Qur'ani. Pemirsa RCTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. 5 konsekuensi ketika kita mengatakan ana mu'minun bil Quran, aku beriman kepada Al-Quran. Maka tentunya kata-kata itu penuh dengan konsekuensi. Oleh karena itu, di akhir kajian ini, saya simpulkan bahwa kewajiban kita terhadap Al-Quran ada 5. Yang pertama adalah kita berusaha terus untuk membacanya. Yang kedua, kita berusaha terus untuk menghafalnya. Walaupun tidak 30 juz, walaupun hanya juz 30, walaupun hanya surat-surat pendek. Itulah dalam rangka kita menggugurkan kewajiban kita terhadap keimanan kita terhadap Al-Quran. Yang ketiga, kita harus bisa memahaminya. Dan yang keempat, kita harus bisa mengamalkannya. Dan yang kelima, kita harus bisa semaksimal mungkin mendakwakan Al-Quran di bumi ini, di masyarakat kita, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang Qur'ani, masyarakat yang membawa nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupannya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.